What's up, let's go. Kembali lagi dalam perjalanan saya kali ini dari Pohnpei menuju ke Majuro dengan transit sejenak di Kwajalein. Masih menggunakan United Island Hopper, the legendary. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pesan terlebih dahulu, tapi mostly kalau kita mau on the spot, beberapa menu tuh nggak tersedia, sayang ya. Kurang lebih total perjalanan udah 2 jam 15 menit dengan berhenti dulu di United States Air Base atau pangkalan militernya Amerika Serikat di Kwajalein. Jadi kalau di Marshall Island itu ada 2 bandara besar yang bisa kita hinggapi. Yang pertama Majuro itu lokasi kita nanti, dan juga Kwajalein itu memang khusus untuk military base-nya Amerika Serikat. Nanti saya ceritakan di sana deh, karena nggak semua orang bisa masuk ke sana. Ini adalah view paling menyenangkan ketika traveling di sekitar Pasifik, biru semua. Dan ini adalah arrival card dan juga custom yang harus kita isi sebelum tiba di Marshall Island. Dan untuk WNI, bebas visa ya. Dan kita akan mendarat sejenak di Kwajalein kurang lebih 30 menit untuk menurunkan penumpang yang memang ada urusan militer di sana. Di sini kita dibatasi untuk merekam dan tidak boleh merekam bagian pangkalan udara ataupun beberapa spotnya. Jadi saya terbatas saja rekamnya ya. Kecuali kamu adalah anggota militer aktif dan juga punya undangan khusus, kamu bisa berhenti di Kwajalein. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Meskipun kamu punya visa Amerika Serikat. Dan di sini sebenarnya ada satu hotel komersil yang bisa digunakan untuk semua tamu, yakni Hotel EBY. Itu aja sebenarnya. Dan mari kita lanjut untuk menuju ke Majuro dari Kwajalein. Penerbangan kurang lebih akan memakan waktu 40-50 menit aja karena memang cuma island hopping doang. Pemandangan sudah mulai sunset dan yes, nggak kerasa udah tiba di Majuro Marshall Island, atau lokasi yang paling komersil yang bisa dihinggapi atau orang bisa mendarat di Marshall Island. Salah satu negara yang membuat saya deg-degan dalam trip ini. Kenapa? Karena sebenarnya H-2 saya baru dapat akomodasi alias tempat tinggal, dan itu mahal banget. Saya ceritakan nanti deh berapa harganya. Anyway, saya lagi mau imigrasi dulu, izin nggak saya rekam ya teman-teman semua. Yes, akhirnya tiba juga di negara Pasifik selanjutnya, di Marshall Island, tepatnya di Majuro. Di sini kita sebutnya Hyokwe alias hello. Dan jujur, saya masih bingung untuk menuju ke akomodasi saya, karena host saya itu pada waktu saya WA, saya email nggak balas lagi, saya bingung. Kayaknya setelah perjalanan ini saya begitu bisa melewati hari-hari di sini, saya akan lebih tough deh kayaknya. Soalnya ini jujur paling susah buat cari akomodasinya. Sejak sebulan lalu nggak dapet. Dan ini bagian arrival atau ngambil bagasi, dan lucunya adalah ini masih sangat tradisional, jadi satu-satu gitu di dropnya. Jadi pasti nggak akan dibanting. Oke, selesai ambil bawaan, saya menunggu di bandara dan saya bingung. Saya sampai di hotel, lebih tepatnya penginapan. Lagi nungguin ownernya buat check-in. Tadi anyway saya nggak dapet taksi pada waktu dari bandara, tapi ada tenggat, ada driver sekolah anak tadi yang bantuin saya. Dia sekalian antar anak-anak ke rumah, ke sekolah, terus dia antar saya. Dia nggak mau dibayar. Saya kayak, wah thank you banget. Dia bilang it's okay. Dia bilang pokoknya just to make sure you have good experience here in Marshall Island. God bless you brother. Wow. Ya semoga malam ini aku bisa istirahat lah. Lumayan capek. Kita mulai dari pintu masuk. Tada, ini kayak apartemen di Amerika jatuhnya ya. Disambut dengan selamat pagi dunia gitu. Ada kitchennya, jadi saya bisa masak di sini. Oke. Paling penting air. Living room this big, saya akan pakai sendiri. Kayak saya mau bikin konser aja, buka jendela, hai dunia itu kan. Ini bisa pakai buat Netflix dan juga YouTube. Saya bisa nonton YouTube saya sendiri. Narsis. Ada kompornya. Ini kompor lama sebenarnya, dan ini tipikal yang bisa dipakai kalau misalkan pas di New York. So saya aman lah, bisa ini. Terus kemudian ada kamarnya, ada 2 guys. Let's go. Kamar pertama blar. Kok udah ngomong? Oh, serem banget. Ini kamar mandinya, lengkap dan sangat bersih. Oke, dan ini kamar utama. Ini di sini.
colokan Amerika seperti biasa, seperti di island lain. Cukuplah. Ya cuma sendiri lumayan bisa satu bantal satu guling. Udah gini aja. Saya buka dasar di sini. Oh, udah gitu aja guys. Puas kan? Lumayan. 250 USD per malam. Ini over budget sih sebenarnya, karena saya mestinya memang di setiap negara yang pakai US itu saya kasih jatahnya tuh ada beberapa pos, termasuk saya bawa cash itu cuma 500 USD setiap negara, jadi kalau kali 3 ya 1.500 gitu. Ini kayak over budget sih ini. Cuman ya you know what, kita jalan buat besok, kita nggak pernah tahu kayak gimana, tapi ya nikmati aja. Saya mau istirahat dulu malam hari ini sembari menyaksikan YouTube saya. Asik. Jangan lupa subscribe. Saya mau istirahat dulu dan kita ketemu lagi besok pagi. Oke? See you. Selamat pagi dari Marshall Islands. Hulah, saya datang di Majuro. Ada beberapa pulau di sini, tapi ini yang jadi ibu kotanya Majuro. Kemarin kita sempat berhenti bentar di Kwajalein. Kwajalein itu US territory dipakai oleh military US. Jadi kita nggak bisa ke sana kecuali ada invitation khusus buat WNI. Amerika juga sih. Anyway, jadi kalau di Marshall Island, kalian lihat deh. Oke, itu jalan satu dan this one jalan satunya lagi. Yap. Itu satu-satunya jalan di Marshall Island, cuma lurus itu aja. Udah gitu. Because of the war. The war? Yeah, Oh. World War. Yes, cheap. Of course, not enough. Yeah, but work over there is better. Datang di Marshall Island Resorts. Apa kabar? Wow. Oke, saya lagi mau coba ke lobbynya, mau tanya-tanya dulu. Ternyata mereka nggak punya kamar tersisa meskipun tanggal 18 ke 19 karena memang ada banyak banget grup yang datang. Tapi I can tell karena kalau kalian bisa melihat tuh, mobilnya banyak banget dan ini belum semua grup yang datang karena baru hari ini juga ada yang datang. Besok juga ada yang datang, nanti malam juga ada yang datang. Jadi udah semuanya full book. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Let's go. Oke, saya mau menuju ke hotel berikutnya, tapi ini dari sedikit info. Ini ada Bank of Guam, itu udah satu-satunya ATM di sini. Jadi kok mau ambil uang di sana gitu. Anyway, untuk menuju ke hotel saya melewati beberapa situs. Nah, di sini saya mau berjalan kaki sedikit meskipun sangat panas seperti biasa saya suka jalan kaki. Saya akan ngajak kalian buat jalan menuju ke museum. Ini Museum Marshall Island, jadi kita akan sedikit melihat gambaran Marshallis atau suku Marshall Island yang asli dulu pernah tinggal di sini dan bagaimana nenek moyangnya dan bagaimana kesamaannya bersama dengan warga Indonesia. Ini library, kita langsung masuk ke dalam ya. Dan museum ini gratis ya, kita bisa melihat berbagai macam fakta mengenai suku Marshallis. Mereka dipercaya sudah mendiami pulau-pulau ini sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, mereka terkenal sebagai ahli navigasi laut tradisional yang sangat handal. Ini adalah busana zaman dulu yang digunakan oleh suku asli yakni Marshallis. Itu beberapa foto dan ini adalah gambaran di mana suku Marshallis ini mengandung sistem matrilineal. Artinya garis keturunan itu diwariskan dari pihak ibu. Dan ini ada beberapa fakta-fakta, nggak akan saya jabarkan satu persatu ya karena cukup panjang. Dan ini adalah contoh-contoh untuk anyaman yang mereka bisa bikin dari daun pandan atau pandanus gitu ya. Dan juga beberapa dari serabut kelapa. Ini ornamen dari kerang yang masih dijaga, zaman dulu bagus sekali ya. Dan juga beberapa anyaman lain yang memang masih dijaga di beberapa tahun yang lalu dan tidak diperjualbelikan. Ini contoh souvenir yang dibuat oleh suku asli. Sebutannya adalah alele atau bucket yang dibuat dari anyaman. Wah, ini kalau buat tegang lihat langsung terinspirasi nih ya. Dan ini adalah contoh senjata zaman dulu. Dan beberapa foto-foto yang diabadikan dari awal abad 20 atau 1900-an. Ini adalah Marshall Island, beberapa pulau-pulau yang ada pun di sini ada. Ada juga yang namanya Bikini Island. Itu jadi katanya yang menginspirasi SpongeBob katanya. Nggak tahu sih. Kapal atau kanu. Kanu itu dibuatnya dari breadfruit tree alias pohon sukun. Kan dinilai ketahanannya. Saya rekomen buat kamu yang mau di sini tuh nginepnya di Robert Reimers. Kenapa? Karena lokasinya meskipun di ujung, tapi banyak banget beberapa side-sites yang di dekat sini. Misalkan seperti museum ini, itu gratis. Jadi kalian bisa masuk. Ada beberapa toko-toko dan juga toko handicraft itu kalian bisa masuk.
Saya tunjukkan pada kalian masjid di ini ya, Majuro, Marshall Island. Saya izin nggak masuk karena saya kebetulan pakai celana pendek, kurang pantas kalau masuk sini. Saya tunjukkan ya. Faktanya di sini ada beberapa pelajar Indonesia yang singgah untuk beribadah di masjid ini. Sehingga mereka begitu mendengar setir Indonesia, para penjaga masjid ini mengatakan, oh ya, saya tahu Indonesia. Kita masuk ke supermarket Oke, ya guys. selesai dari sana saya ajak kalian untuk jalan-jalan ke supermarket. Bisa dibilang bahwa ini isinya barang-barang Amerika semua. Oh, ini udah dari sini. Bagus, menarik nih, minyak-minyak. Orang di Marshall Island dan juga di Pasifik itu suka banget menggunakan minyak setelah mandi. Seperti ya virgin coconut oil. Saya lihat beberapa produk-produk seperti Clear, kemudian ada juga produk lain yang diimpor dari Jepang, dari Indomie juga, betul, tapi ini adalah produk dari Malaysia. Jadi saya lihat ingredients dan juga lain itu kok tulisannya bahasa Malaysia itu kan. Ada juga Old Town, sampai di sini ada Old Town pemirsa. Betapakah bangga nih ya, udah pakai awak Malaysia. Beberapa makanan pun di sini tertata dengan sangat rapi. Produk-produknya pun kebanyakan juga selain produk Malaysia adalah produk dari Amerika. Karena memang kok lihat dari supermarketnya Payless, termasuk juga channel TV-nya pun juga ditunjukkan dari channel memasak Amerika ya. Beberapa barang-barang pun juga di sini impor. Ini juga barang-barang lain. Kalau kau sih made in China pasti. Ada juga di sini beberapa pakaian-pakaian yang merupakan souvenir khas Marshall Islands. Menarik ya kalau kita lihat di sini ada juga topi, kemudian ya perangkat-perangkat lain dijual di Payless. Mepet-mepet tanggal expirednya ya. Kayak cuma tinggal 1 bulan lagi, seminggu lagi, atau bahkan ada yang udah expired tapi sudah bilang sama petugasnya kayak mereka ya udah kayak oh oke, terus diganti gitu. Bener loh nih, mepet-mepet semua nih expirednya. Iya, sayangnya beberapa produk sudah mendekati masa expired. Oke, saya akan berjalan sedikit menuju ke arah Marshall Resort. Di sini ada Annie's Bakery. Di sini saya mau beli makanan khas ini. It's like coconut. Yeah, Oh. the one they bought from the coconut and then grow. And then you fried it. Ah, So we just oh, it's really it good. and then mix it with flour. With flour. Bananas. Bananas? Bananas, you know that tree over there, the big one? Juice and then we mix it with Bentuknya sekilas seperti pisang goreng dan agak kurang appealing ya, tapi kita coba ya. Selamat datang dalam video kali ini, video spesial mencoba makanan khas dari Marshall Island atau yang bisa dimakan oleh Marshallis. Ada dua di sini, yang satu berbentuk seperti dodol, ya. Saya beli tadi di pasar, tadi ada pameran ibu-ibu beli dan mereka berusaha keras untuk menjelaskan. Anyway di Marshall Island itu bahasa Inggris mereka rata-rata kurang bagus, tapi mereka berusaha keras untuk menjelaskan kepada kita semua apa maksudnya. Jadi bentuknya seperti dodol dari sari breadfruit alias sukun. Rasanya manis. Ini rasanya enak kayak dodol, benar. Yang kedua adalah gorengan. Tapi gorengan ini berasal dari kelapa. Nah, saya mikir awal seperti kelapa goreng. Kita coba rasanya. Ini adalah sukun. Salah. Ini adalah wingko. Wingko babat. Wong Wates Kulon Progo Jogja mesti ngerti. Rasanya kayak gini. Atuh-atuh tekan Marshall Island, panganane wingko kalau dodol. Kemiripan warga Oceania. See you. Oke, saya butuh kopi dan juga pastries. Ada satu cafe yang terkenal di sini, Annie's atau Annie Bakery. Ini memang terkenal di sini. Setiap orang menyarankan saya buat pergi ke sini buat cari kopi. Oke, next day saya ajak kalian buat ke satu situs yang paling saya cari-cari, yakni kuburan pesawat tempur sisa Perang Dunia Kedua yang hanyut di perairan Marshall Island. Let's go. Jujur memang ini sangat mengagumkan atau fascinating ya. Tapi begitu melihat di dalam, ini memang merupakan salah satu peninggalan yang cukup membuat saya deg-degan. Apalagi ini adalah saksi sejarah yang ditinggalkan begitu saja. Faktanya memang banyak sekali nelayan yang menemukan
bangkai pesawat ini secara tidak sengaja pada waktu mereka sedang berlayar. Dan memang sengaja ditinggalkan begitu saja sebagai bentuk saksi sejarah yang membentuk Marshall Islands hingga saat ini. Menarik ya untuk melihat di sini. Ya sudahlah, kita berpindah saja kalau begitu untuk menuju ke Eneco Island atau pulau yang berada di sisi utara dari Marshall Island. Pulau Eneco ini menurut saya menarik karena kita bisa berjalan-jalan dan bersantai. Pulau ini juga disewakan secara harian ataupun mingguan kepada para pengunjung. Dan ini gambaran untuk snorkeling yang ada di sekitar Pulau Eneco. Jujur ini karangnya dekat sekali dengan pantainya ya. Jadi hati-hati kalau mau ke sini. Dan sekarang kami akan kembali ke pusat Marshall Island bersama teman-teman. Ada Matthias dan juga Christine di sini. Saya mau kembali ke hotel untuk bersiap-siap. Di kamar hotel saya, Robert Reimers. Ini salah satu kamar hotel legend yang ada di Marshall Island, Majuro tepatnya. Akhirnya saya dapat kamar meskipun cuma sehari, tapi ini oke lah. Ya, klasik ya kamarnya seperti ini. Aduh, tempat tidur. Mestinya mah enakan kalau kalian itu travelingnya ada partner, jadi bisa share cost. Ini harganya 110 per malam, 110 aja. Mendingan dengan apartemen saya yang sebelumnya, Bapak. 250 per malam. Ini 110 bisa bagi dua kok misalnya kalian ada partner di sini atau travel buddy. Cuma 55. Dan ada juga laundry ini. Harganya kalau laundry di sini full load $20. Mahal. Saya tunggu di Kiribati aja deh. Bentar barangkali bisa bayar di sana. Anyway, saya lagi mau bersih-bersih. Saya tunjukin kepada kalian ini ya restroomnya. Ini toiletnya klasik. Oke. Hola. Ada gelas. Di sebelah sini. Dan minumannya dong. Kopiko. Oke. Terus kemudian ini adalah showernya. Really good. Classic. So, saya mau bersih-bersih dulu nanti sama teman-teman yang lain mau ke restoran, kita mau makan. Lapar soalnya pemirsa. So, let's go. Oh iya, saya lupa kasih lihat kalian ya, Robert Reimers Hotel. Ini vibe-nya tahun 70-80-an kalau ngeliat di film-film ya. Dan memang dibiarkan seperti ini saja dan masih dirawat. Menurut saya ini oke banget. Saya prefer ini dibandingkan Marshall Island Resort ya. Bukan karena nggak dapet kamar, tapi ini enak gitu. Dan the bar-nya pun juga proper. Jadi ya oke lah. Kita jalan dulu mau cari makan karena kita belum sempat cari makan siang tadi. Nah, rombongan tur yang lain itu menyarankan untuk pergi ke The Redwood Outback. Ini adalah restoran yang menyediakan makanan khas Marshallese alias orang-orang Marshall Island. Jadi, kalian mau coba buat makan di sini dan kita lihat dari menunya. Marlin. Chicken wings served with rice and salad. I don't know how to read it. Jadi kurang lebih itu ada taro dan juga makanan khas mereka, yakni sukun. Really nice. Ya, kita mau makan di restoran lokal dulu. Bro? Taro, fantastico. Taro with tuna. With tuna steak. Delicious. This is the marlin. Marlin. Alright. Wonderful. Alright. Oh la la. Oh yes. The marlin. Wonderful, tasty. Thank you so much. You're tired. Yeah. Welcome. Thank you so much. Jadi Majuro itu memang seapa adanya itu, kalau bisa dibilang negara dan kotanya seapa adanya ini gitu. Jadi memang kalian nggak bisa expect sesuatu yang gede kayak di Palau gitu ya. Even kayak di Palau gitu, enggak. Ini benar-benar beda banget. Oh, ada makanan. Jujur kalau makanan di pinggir jalan seperti ini lebih murah sih dibanding makan di restoran. Tapi karena saya udah kenyang banget jadi saya nggak beli. Benar penasaran. Oke, ini sudah mau jam 7 malam, artinya aktivitas sudah mau selesai di sini. Tapi saya mau coba jalan ke salah satu toko. Saya mau coba lihat apakah mereka masih menjual barang atau sudah tutup. Kalau misalnya tutup ya saya tinggal balik hotel lagi gitu. This one is made from here, right? Made from here, right? This is from here. Oh, local one. Selamat pagi.
dari Robert Reimers Hotel, dan juga hujan dan pohon sukun. Sekarang saya lagi mau siap-siap buat breakfast dulu, karena di sini bisa breakfast di Robert Reimers. Jadi ya setelah itu mungkin saya akan keliling bentar sama yang lain. Setelah itu mau packing karena nanti ada shuttle 12.30 untuk menuju ke bandara. Let's go. Saya ajak kalian buat pergi ke gereja paling besar di Majuro, atau tepatnya di Marshall Island. Gereja ini didirikan pada tahun 1898 dan ini menjadi salah satu gereja terbesar yang digunakan oleh warga untuk merayakan Ekaristi. Berikutnya kita belanja. Dekat gereja ada satu toko merchandise yang lumayan terkenal. Let's go. Bentuknya seperti dalam rumah dan ini adalah kerajinan UMKM setempat. Harganya lumayan mahal, tapi karena memang kerajinan setempat dan otentik, jadi saya memberanikan diri untuk membeli beberapa barang-barang di sini. Ada yang mau mungkin nitip? Maaf ya udah pulang ke Indonesia saya. Nah, hamba kembali ke bandara karena akan terbang menuju ke negara selanjutnya. Ada yang bisa tebak kemana? Anyway, ini adalah suasananya di bandara, sangat kicik, sangat simpel, tapi ya inilah menariknya. Airport-airport yang ada di Pasifik ini memang rata-rata tradisional. Oh anyway, saya ini antrinya salah ya pemirsa. Jadi counternya sebelah kiri. Tadi itu antri buat bayar. Ada kantin yang ada di sebelah kiri dari boarding gate, jadi saya mau makan dulu. Oke, jadi kita makan lunch dulu sebelum terbang. Flightnya jam 4 sore, tapi kita makan dulu di kantin di sebelahnya. Kan tau gak sih, kok toko di bandara itu baru buka, mbaknya baru datang. Jadi kami baru bisa masuk ke dalam dan lihat barang-barangnya. Aduh, gak bisa disamakan ya kebiasaan berjualan di sini dengan di Indonesia atau di beberapa negara lain. Karena memang agak atau lebih santai ya. Anyway, saya mau boarding dulu masuk ke dalam. Ya, di departure gate-nya sekecil itu. Dan yes, kita lagi mau jalan menuju ke destinasi berikutnya. Off to Kiribati, let's go. Dan kali ini saya tidak naik United Airlines lagi, tapi saya naik Nauru Airlines. Yeay. Jujur seneng banget, karena ini salah satu maskapai legend yang ada di masa kejayaan Nauru zaman dahulu dan masih dijaga hingga saat ini. Oke, demikian video kali ini dan kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya di Kiribati atau yang orang sebut dengan Kiribati. See you. Kurang lebih untuk episode kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian suku asli Kiribati yang ternyata mirip sekali dengan orang Indonesia. Dan ini adalah Paradise Country Kiribati dan kesini lumayan loh nih. Karena pemandangannya sangat biru dan menarik, orang-orang yang sangat ramah, beberapa istilah yang mirip dengan orang Indonesia, bahkan juga saya menginap di rumah warga setempat. Nah, kita ketemu lagi ya di minggu depan.